Saya sering bilang ke pelanggan, kalau nggak bocor, freon tidak akan habis atau berkurang. Cuma ada beberapa yang ngotot, pokoknya freon tetap ditambah saja, dan sebagainya. Konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Saran saya mending ditarik tinggi saja, karena konsumen beli ilmu, resiko, dan konsekuensi kerusakan barang. Sekali lagi, konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Nah teman-teman, ini jelas ini teknisi ya. Jadi dia bilang bahwa dia udah jelasin ke konsumennya, ke pelanggannya bahwa freon itu kalau nggak ada bocor nggak habis ya, nggak berkurang atau habis. Tapi di bawah dia bilang lagi, tapi ada beberapa yang ngotot, tetap minta ditambah freonnya ya. Terus dia bilang bahwa pokoknya freon tetap ditambah saja, dan sebagai konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Nah di sini kelihatan jelas bahwa si teknisi ini bahasanya ya, ilmu komunikasinya, cara penyampaiannya sebenarnya, cara nyampein ke konsumen itu bagaimana, ke pelanggan itu. Sekarang gini teman-teman, gue tanya pelanggan, mana ada pelanggan yang mau dibodohi ya, yang mau dibodohi. Jadi cara neranginnya itu gimana, ikhlas apa enggak, ngerti apa enggak, cara nyampein ke pelanggannya itu, ke konsumen itu. Atau jangan-jangan dia ini cuma bisa nyuci tapi nggak ngerti cara kerja AC. Nyampein ke konsumen itu begini, gue juga pernah ya, gue juga ada konsumen yang kayak gitu. Ya udah mas, pokoknya tambah aja ya freonnya. Tapi kalau lu emang ikhlas mau berbuat jujur, lu jelasin dari awal, urutin ya. Begini, Pak, Bu, AC itu ada 4 komponen, misalkan gitu ya. Ada 4 komponen utama, dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator. Jadi cara kerja AC itu freon dipompa. Bahasa yang gampang aja ya, bahasa yang simpel, bahasa deso aja. Freon itu dipompa atau ditiup dari kompresor menuju kondenser outdoor, lalu ke kapiler, lalu ke evaporator, balik lagi ke kompresor. Nah selama nggak ada kebocoran, freon itu akan berputar terus di dalam sistem itu, gitu aja. Bahasa gampang aja, terus muter-muter di situ aja. Kalau nggak ada bocor ya udah nggak habis-habis. Nah kalau freon itu ada takarannya gitu. Jadi freon itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kayak gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tekanannya itu cukup di 140, misalkan itu R32 misalnya. Nah kalau dia kurang dari 140 itu nggak boleh, karena ampere juga akan rendah. Kalau dia lebih terlalu banyak dari 140 juga nggak boleh, nanti ampere juga tinggi kayak gitu. Kalau ampere tinggi risikonya kompresor rusak, kalau ampere rendah juga risikonya kompresor rusak kayak gitu ya. Jadi harus pas. Nah kalau bapak ngotot minta ditambah, minta diisi freon, sedangkan tekanan ini udah pas takaran kompresornya, nah nanti kompresor ini akan kelebihan beban karena kebanyakan freon, ampernya naik gitu ya. Ampernya misalkan ampere 1,9, nanti kalau saya isi freon ampere naik jadi 3 ampere atau 2 ampere. Nah kompresor bapak kalau ketinggian, ampernya akan overheat, akan panas, bebannya terlalu berat kayak gitu, jelasin. Nah lu pikir pakai otak, kalau lu jelasin kayak gitu konsumen mana yang mau diisi? Kalau
ya dia dibuat mengerti, konsumen itu dibuat mengerti, dibuat paham ya. Kalau konsumen paham, pelanggan itu paham, dia nggak akan mau ditambah. Orang mana ada sih yang mau dibodohi, lebih senang dibodohi? Itu bahasa lo aja, bahasa teknisi. Nih kalau teknisi-teknisi yang baru belajar, yang baru terjun ke dunia AC, terus yang baru merasakan apa dunia tipu-tipu itu cepat dapat duitnya ya kan. Oh gua keluar hari ini cuman nggak nyampe sejam gua udah dapet 1 juta, gua udah dapet gope. Ya itu dari tipu-tipu itu. Dari kata-katanya aja udah jelas bahwa konsumen itu lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Coba, itu bahasa gitu tuh bahasa-bahasa teknisi pemula ya, teknisi pemula yang baru baru belajar atau baru menerapkan teknik tipu-tipu di dunia tipu-tipu. Terus kalau misalkan lanjut lagi ya, kalau misalkan bapak tetap mentok ditambah, AC bapak rusak, bapak juga buang-buang duit percuma kayak gitu. Terus kalau bapak misalkan ngotot minta ditambah, terus saya pura-pura tambah, apa bapak mau saya bohongin kayak gitu? Gue rasa itu konsumen atau pelanggan nggak akan mau ya. Pelanggan mana yang mau kalau dijelasin dengan detail ya, jelasin dengan detail dari awal cara kerja AC, semuanya. Nah ini kalau lu udah nyampein tapi konsumen tetap ngotot minta isi, itu antara kemungkinan lu tuh nyampeinnya kagak jelas atau lu nyampeinnya kagak ikhlas. Makanya kalau mau ngasih penjelasan tuh yang ikhlas ya, yang ikhlas. Kalau lo jelasin setengah-setengah atau sepotong-sepotong, sengaja pelanggan lo bikin penasaran, sengaja pelanggan lo cuman lo bikin nggak full ya, pengetahuan apa ilmunya nggak full. Jadi lo cuma cari muka doang depan pelanggan, tapi lo nggak ikhlas ngasih ngasih ilmunya. Ya iyalah, konsumen pasti tetap akan ngotot minta isi freon. Kalau lu jelasin bahwa AC itu setiap 2 bulan 3 bulan itu cuman perlu dicuci gitu aja ya, perlu dicuci. Kalau emang nggak ada kebocoran, selama nggak ada kebocoran, freon tidak akan habis. Jadi kalau udah 2 bulan 3 bulan AC nggak dingin itu wajar, cuma butuh dicuci gitu aja, butuh dicuci. Saran saya mending di tarif tinggi saja karena konsumen beli ilmu eksekusi. Nah lo kalau misalkan jujur, kerja lo bagus, lo jujur, nggak apa-apa lo tarif tinggi nggak apa-apa. Karena emang ada harga ada rupa ya, sesuai dengan apa yang lo lakukan. Tapi kalau lo udah bohong juga, terus lo kasih harga tinggi juga, itu kebangetan ya teman-teman, kebangetan. Dari kata-kata lo konsumen lebih senang dibodohi daripada kejujuran, artinya lu hari-hari lu dalam bekerja itu ya lu membodoh-bodohi orang ya, membodoh-bodohi pelanggan lu nggak jelas, lu nggak jujur di sini. Karena menurut lu di apa di kepala lu, isi kepala lu itu konsumen itu lebih senang dibodohi. Jadi semua pelanggan lu itu lo bodoh-bodohi terus ya daripada kejujuran. Karena apa, pandangan lu itu konsumen itu lebih senang kalau dibodohi kayak gitu ya. Sebenarnya bukan lebih senang dibodohi, cuman cara nyampein lu itu, lo bahasa lu tuh sepotong-sepotong, nggak full, atau lu nya tadi ya nggak ikhlas ngasih ilmunya tuh, nggak ikhlas.
Oke gitu ya teman-teman. Jadi harap hati-hati dengan model-model konsumen seperti teknisi, oknum-oknum teknisi nakal seperti ini. Ntar gua upload di screenshotnya dia ini, komentarnya dia ini di video ini. Gua upload namanya juga. Tapi kayaknya dia udah memblokir gua ya, karena gua nggak tahu entah kalah adu argumen apa gimana. Pokoknya orang kalau yang udah merasa terpojok itu akan hilang dari dari channel ini ya. Nah, siapapun yang kontra, yang ngegas, komentar di sini itu udah pasti teknisi. Gua udah tahu dari bahasa-bahasa cara ngomongnya itu teknisi ya. Siapapun yang ngegas di sini pasti teknisi. Lo kok tahu bahasa itu sih ya? Kan gue teknisi juga, jadi gue paham. Sebelum mereka pakai kata-kata itu ya, gue juga udah pernah pakai kata-kata itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati. Nah, video ini nanti mungkin gue bikin judul eh konsumen lebih senang dibodohi daripada kejujuran. Oke, thank you.